Halo, selamat datang di channel Alur Rebahan. Di video kali ini, Mimin Urban bakal menceritakan sebuah film hacker yang berjudul Black Hat. Siapa di sini yang tidak ingin menjadi hacker atau hanya ingin sekedar tahu apa itu hacker? Mimin yakin pasti banyak yang ingin menjadi hacker atau hanya sekedar ingin tahu. Oke, daripada penasaran dengan ceritanya, langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mesin pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang sudah berhasil diretas oleh seorang hacker guna merusak pengendali suhu di dalamnya. Tiba-tiba saja, suhu di dalam ruangan tersebut menjadi panas dan terjadi ledakan di gedung PLTN yang berada di negara Cina tersebut. Berpindah tempat ke Amerika, kita diperlihatkan seorang pria bernama Hathaway. Ia adalah seorang hacker handal dalam meretas sesuatu. Dalam kasus besarnya, Hathaway meretas bank dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Dan karena ulahnya itu, ia harus tinggal di balik jeruji selama 13 tahun. Kembali ke Cina, para petinggi sedang mengadakan rapat penting yang dihadiri oleh Chen Dewei, seorang ahli IT dari Cina. Chen mengusulkan untuk bekerja sama dengan Amerika karena dia memiliki kenalan seorang hacker bernama Hathaway, orang yang tadi ada di dalam penjara. Pejabat yang lainnya pun menyetujui hal tersebut tanpa adanya perdebatan yang berarti. Di Amerika, FBI menyetujui untuk bekerja sama dengan Cina untuk hal ini. Malamnya, Chen meminta adik perempuannya yang bernama Lin untuk ikut bersamanya besok ke Amerika. Di malam yang sama, kenaikan harga sapi menjadi tak terkendali. Itu terjadi karena ulah hacker yang sama. Kebesokannya, di Amerika, Chen bertemu dengan stylist dan petinggi IT. Dia meminta untuk bekerja sama dengan Hathaway, seorang kriminal yang meretas bank besar dan membuat kerugian jutaan dolar. Malamnya, Stalin datang ke kamar Chen, dan Chen bercerita bahwa RAT atau Remote Access Tools yang digunakan oleh hacker jahat itu adalah bikinan dia dan Hathaway saat masih kuliah dulu. Besoknya, setelah negosiasi selesai, Hathaway bebas secara bersyarat dan kembali bertemu dengan Chen, teman kuliahnya dulu. Mereka berempat pergi ke satu tempat untuk olah TKP tempat peretasan. Tanpa berlama-lama, mereka berhasil mengetahui siapa bawahan si peretas tersebut yang ternyata bernama Rice, seorang kriminal kasus pembuatan ID card palsu yang berhasil menerobos masuk ke kantor FBI dan bekerja selama 1 bulan, lalu keluar dengan alasan ibunya meninggal. Setelah mereka berempat mengetahui tempat tinggal Rice, mereka langsung menuju ke Texas. Stalin dan Chen menangani kasus kenaikan harga, sementara Hathaway dan Lin datang ke rumah Rice dan menemukan Rice yang sudah tewas terbunuh. Lin dan Hathaway memeriksa laptop milik Rice dan menemukan chat berisi pertemuan dengan si hacker untuk transaksi. Malamnya, Hathaway dan Lin datang ke tempat janjian di sebuah tempat makan. Namun, hacker tersebut tak kunjung datang ke tempat itu. Di tempat lain, Stalin dan Chen sedang memeriksa data transaksi dan menemukan sesuatu yang aneh terjadi. Ada transaksi dengan jumlah besar dan memakai bank asing. Kembali ke tempat makan, saat Hathaway sedang berkeliling, dia menemukan sebuah komputer dan layar CCTV yang mengawasi mereka berdua sejak tadi. Lalu, saat mereka ingin keluar, bawahan hacker tersebut muncul dan terjadilah perkelahian di sana yang tentu saja dimenangkan oleh Hathaway. Malamnya, Hathaway dan Lin berciuman. Entah bagaimana ceritanya, mereka berdua berpacaran sejak saat itu. Besoknya mereka kembali ke Cina. Polisi Cina sudah berhasil menemukan identitas terduga ada sangkut pautnya dengan ledakan di PLTN. Mereka mendatangi tempat yang selalu didatangi oleh penjahat itu untuk mencari barang bukti. Karena setiap penjahat itu datang, dia hanya duduk sambil memegang HP. Hathaway dengan pintarnya menggunakan pendeteksi gelombang radio untuk menemukan sebuah alat yang disembunyikan. Dan benar saja, Hathaway berhasil menemukannya. Paginya saat hacker itu memindahkan uang, Chen ingin membangunkan Hathaway dan dia melihat ada adiknya sedang tidur bersamanya. Tapi mereka tetap fokus untuk pekerjaan mereka semua. Polisi sudah mengetahui lokasi para penjahat dan berniat untuk menangkap mereka semua. Di helikopter, Chen dan Hathaway berbicara tentang adiknya. Dan Chen hanya khawatir dengan masa depan adiknya jika misi ini gagal. Satu persatu para penjahat tertangkap dan ada yang tewas terbunuh. Di salah satu rumah penjahat, polisi menemukan jalan bawah tanah yang digunakan para penjahat untuk kabur. Saat para polisi mengejar, mereka terluka satu persatu karena jebakan para penjahat tersebut yang terjadi baku tembak antara polisi dan penjahat. Para penjahat berhasil melarikan diri menggunakan sebuah kapal boot.
Saat para penjahat itu bicara, ternyata mereka adalah orang Indonesia. Mira, tamu mana? Mesir. Sepertinya tidak bertahan lama, bos. Di tempat lain, Chen dan Hathaway masuk ke PLTN yang suhunya sangat panas untuk mengambil memori yang dapat memberikan informasi penting. Setelah operasi tersebut selesai, mereka memeriksa memori itu dan menemukan banyak virus di dalamnya. Hathaway menyarankan untuk menggunakan Black Windows untuk membersihkan virus itu. Namun hal itu ditolak oleh petinggi FBI karena itu adalah teknologi rahasia yang tidak boleh diketahui oleh Cina. Namun tetap saja, Hathaway nekat menerobos Black Windows dengan phishing yang dikirimkan oleh Hathaway ke komputer milik petinggi FBI itu. Setelah meretas Black Windows, mereka berhasil mengetahui lokasi hacker tersebut yang ternyata berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Keesokannya saat Chen kembali ke Cina dan bertemu dengan atasannya bilang bahwa Hathaway sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini sama saja dengan membuang Hathaway di tengah jalan. Dan Hathaway akan dipenjara lagi karena dianggap gagal menjalankan sebuah misi. Chen lalu memberitahu adiknya untuk segera kabur, dan Stalin juga diperintahkan untuk membawa Hathaway kembali, namun Hathaway dan Lin sudah kabur terlebih dahulu. Hathaway dan Chen bertemu kembali, namun Lin tidak diajak untuk misi kali ini. Lin yang marah pergi keluar dan janjian lagi di tempat lain. Stalin yang mengetahui lokasi Hathaway langsung mengejarnya, dan Lin yang tetap tidak boleh ikut kembali marah ke Chen. Saat Lin keluar mobil, Hathaway mengejarnya dan mencoba menenangkannya. Setelah merasa baikan, Lin melambaikan tangan ke kakaknya dan boom! Mobil meledak dan para penjahat datang menembaki mereka. Stalin yang baru datang mencoba untuk menolong mereka berdua, namun sayangnya Stalin harus tewas seperti suaminya yang tewas saat sedang bertugas juga. Hathaway dan Lin berhasil melarikan diri menggunakan sebuah kereta. Keesokannya, Hathaway dan Lin pergi ke Malaysia menggunakan pesawat komersial, karena di Malaysia dicurigai ada tempat rahasia. Sampainya di Malaysia, terungkap fakta bahwa sebenarnya PLTN di Cina hanya digunakan sebagai uji coba hacker tersebut untuk memetikan pompa air, agar bisa memetikan pompa air di tambang timah dan menambang timah di sana. Setelah dari Malaysia, mereka datang ke Jakarta untuk meretas satu bank yang tidak bisa diretas dengan mudah. Lalu, Hathaway membuat sebuah virus yang telah ditanamkan di sebuah flash disk khusus, agar saat ditempel ke komputer, dengan otomatis virus itu akan meretas sistem bank. Dan tugas Lin adalah datang ke bank dan menempelkan flash disk itu ke komputer. Sampainya di bank, Lin beralasan akan bertemu Mr. Johnny untuk presentasi, dan meminta ke penjaga agar dia bisa mencetak kertas yang sudah dia rusak sebelumnya, dan menempelkan flash disknya ke komputer bank. Setelah Lin kembali ke rumah, Hathaway chatan dengan penjahat tersebut, dan malamnya dia teleponan dengan penjahat itu dan membuat kesepakatan untuk bertemu dengan bosnya, karena Hathaway sudah berhasil mengambil uang para penjahat itu. Mereka janjian di gedung kosong, namun bos penjahat itu mengingkari janjinya karena ia membawa anak buah yang cukup banyak. Akhirnya Hathaway mengganti posisi pertemuan menjadi di Monas. Malamnya, sesuai perjanjian mereka bertemu di Monas, yang saat itu Monas sedang ramai karena ada festival budaya. Mereka pun saling mencari satu sama lain. Hathaway sendirian, sementara penjahat itu membawa anak buah yang sudah mengintai area sekitar. Hathaway bertemu dengan salah satu penjahat yang menodongnya. Namun, Hathaway berhasil mengalahkan penjahat tersebut. Hathaway yang bertemu dengan bos penjahat itu langsung mengancamnya karena dia sudah membunuh teman-temannya. Bos penjahat yang sudah terpojok langsung memerintahkan anak buahnya membunuh Hathaway dan terjadilah baku tembak di tengah keramaian. Hathaway yang sedang kewalahan diserang dari belakang dan mendapatkan luka tusuk di lengannya. Untungnya Hathaway berhasil melawan dan membunuh bos penjahat tersebut dengan mudah. Keesokannya terlihat Hathaway yang sedang mengambil uang di bank sambil diawasi intelijen negara Indonesia. Dan film pun
berakhir. Buat kalian yang bingung ending ceritanya, jadi si Hattori itu tetap jadi buronan di Amerika dan diawasi di Indonesia. Yang terpenting bagi Hattori adalah berhasil membalaskan dendam teman-temannya, berhasil menyelesaikan misinya, dan hidup bersama Lin selamanya. Kurang lebih seperti itu ending film yang ditangkap oleh admin. Jadi oke, segitu aja dulu filmnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Admin Urban di sini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.